Kamu menghasut warga sini. Mau kamu larang saya makan, ha? Kamu ngadu kemana-mana. Kamu lah udah dilapor ke pengadilan, kamu masih ngayal. Kamu jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya warga Rete semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Amin amin ya robbal alamin. Warga Rete yang saya hormati, saya sayangi dan saya cintai, pada hari Sabtu ini kondisi Bandar Lampung dari tadi siang itu sedang tidak baik-baik saja ya, karena cuacanya mudah berubah. Panas, hujan, dan terus hujan-hujan lagi. Baik warga Rete semuanya, Indonesia memang berbagai macam cerita, suka, duka, cerita yang di luar Nurul pun itu sangat-sangat banyak sekali ya. Yang terbaru itu daerah Jawa Timur ya, Magetan ya. Magetan itu Jawa Timur ya. Jadi banyak berseliweran di media sosial terkait mengenai salah satu warga yang berada di sana itu menggugat sesama pedagang. Ada pedagang sayur yang menggunakan kendaraan pick up berjualan di kampung beliau, di mana di kampung tersebut beliau seorang oknum tersebut membuka warungnya, dan dengan hadirnya pedagang sayur yang hampir tiap hari lewat di depan tokonya yang berjualan sayur pun sepi pembeli. Nah, dengan hadirnya pedagang sayur pick up itu di kampung tersebut, dia merasa terusik, dia merasa dagangannya banyak tidak laku dan melakukan gugatan. Yang lucunya lagi ya, apakah polisi ataupun kejaksaan ada hukum yang memberikan catatan tersebut sehingga warga bisa memberikan gugatan kepada sesama pedagang. Lucu juga sih ya, merasa dagangannya sepi, ada orang lain yang dagang dan melewati toko beliau, digugat dan masuk ke persidangan. Di sana dilakukan gugatan sebesar 450 sampai 500 juta. Jadi seperti itu. Menarik untuk kita reaksi ya dengan kejadian seperti ini ya. Ingin tahu bagaimana ceritanya? Saksikan video yang berikut ini. Kamu tahu itu mati loh, Mbak. Kamu tahu nggak tuh mati warung gara-gara kamu? Jangan karena orang diam kamu kira takut. Tunggu kamu di pengadilan, kamu tahu rasa kamu namanya keadilan, dijolim biar kamu tahu. Setelah dimarahi seorang warga, Sumarno, seorang pedagang sayur keliling, akhirnya memilih pergi. Dia meninggalkan sejumlah warga desa Pesu, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang tengah berbelanja. Sebenarnya permasalahan juga. Kami tidak pernah melarang pedagang. Ini tiga bawahi. Isu di sana kan sama pedagang sama sekali tidak pernah. Itu tertulis dan ada bukti bahwa saya tidak pernah melarang. Dan pedagang yang saya maksud adalah dua orang ini yang menggunakan pickup, bukan sepeda motor. Karena apa? Kalau sepeda motor itu mereka kan mungkin dia bilang orang menengah bawah. Kalau mereka ini kan menggunakan pickup, dan itu melebihi batas wajarnya ketika masuk di desa orang. Di Pesi itu dari pagi sampai siang. Saya hanya minta dituruti surat pernyataan bersama tahun 2022. Dia bilang boleh pedagang masuk pakai etika, tidak makan, tidak nongkrong di sekitar pedagang Pesu. Clear loh sebenarnya tahun 2022. Tapi tidak dilaksanakan. Ini acaranya kan masih tahap mediasi. Di dalam mediasi itu kita ada ruang waktu mediasi ya, untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi persoalan. Kalau dalam hal ini nanti dalam mediasi ada titik temu terkait dengan kesepakatan, kita bisa membicarakan dalam ruang mediasi. Masyarakat pada umumnya sangat membutuhkan karena pedagang sayur memang pelayanan yang prima. Pagi sudah hadir, sudah mungkin membeli pun ada kekurangan pun tidak apa-apa, istilahnya utang sudah boleh. Tadi hakim mediator kebetulan saya juga selaku juru bicara sudah memediasi perkara ini. Kemudian hasil mediasinya
para pihak masih belum menemui titik kesepakatan dan meminta ditunda mediasinya 1 minggu lagi. Jadi minggu depan akan ada mediasi lagi dan para pihak akan kembali menawarkan tawaran perdamaian masing-masing pihak. Kita berharap tentu ini bisa selesai melalui mediasi di pengadilan. Kamu menghasut warga sini, bahwa kamu larang cari makan, ha? Kamu ngadu kemana-mana. Kamu lah udah dilapor ke pengadilan, kamu masih ngayel, kamu jago. Seorang pedagang sayur keliling diprotes Binter Sianturi lantaran berjualan menggunakan mobil pick-up di Desa Pesu, Kecamatan Maspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dari itu saya mohon ketulusan hati panjenengan, insya Allah akan yang membalas. Demikian, 1, jangan berbuat anarkis, jangan kena provokator. Ya, kami adalah pedagang sayur selaku perjalanan ekonomi kerakyatan yang boleh dikatakan. Kami dituntut ya atas dasar tidak boleh berdagang, atas dasar dan sebagainya. Maka dari itu saya memohon bagus syariat seperti ini sampai di pengadilan. Nah, maka dari kami dari para pedagang sayur memberi support, memberi semangat pada rekan kami Marno dan Yono agar Mas Binter benar-benar ikhlas menjabut tuntutan mereka. Jadi sidang selesai. Demikian perekonomian ekonomi Magetan biar lancar, sukses, Magetan aman untuk selamanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya nggak dilarang, tapi tidak boleh berjualan di tempat mereka. Tapi mereka kan lewat dipanggil oleh pembeli. Itu ada 3 pembeli benarnya. Orang tua-tua yang sudah bisa berjalan jauh. Itu hanya Rp8.000 lingkungan situ. Yang 1 sudah meninggal, tinggal 2 berarti tinggal Rp4.000 yang mau di situ. Maka dari itu mohon Mbak Binter untuk dengan legowo, dengan hati yang padang untuk menyambut tuntutan mereka. Coba bayangkan, ada 1.800 pedagang sayur di Kabupaten Magetan. Kalau kita matikan total, perekonomian Magetan akan hancur. Suasana keriuhan ribuan pedagang sayuran keliling mulai dari pedagang roda 2 hingga roda 4 di Pengadilan Negeri Magetan Rabu siang. Dengan mengendarai sepeda motor yang masih ada rombongannya, serta kendaraan roda 4 yang masih ada sayurannya, masa datang dan berorasi memberikan dukungan terhadap 2 rekannya, Sumanto dan Wiono, yang tengah bersengketa hukum perdata dalam sidang melawan Binter Sianturi, warga Desa Pesu, Kecamatan Maospati, Magetan. Dalam sidang perdana tersebut, tergugat yang tak lain pedagang sayur keliling dianggap melanggar kesepakatan yang dibuat pada tahun 2022, di mana mereka tidak diperbolehkan mangkal di dekat pedagang rumahan di desa. Kemudian hasil mediasinya, para pihak masih belum menemui titik kesepakatan dan meminta ditunda mediasi. Tidak hanya mengusir, pria yang belakangan diketahui bernama Binter Sianturi juga membuktikan ucapannya. Dia menggugat Sumarno ke Pengadilan Negeri Magetan sebesar Rp500 juta karena kehadirannya dianggap mengganggu perekonomian warga sekitar, termasuk dagangan istrinya. Sidang perdana gugatan terhadap Sumarno pun digelar Rabu. Sebagai bentuk solidaritas, ribuan tukang sayur kemudian mendatangi Pengadilan Negeri Magetan. Mereka meminta gugatan ratusan juta rupiah yang dilayangkan terhadap Sumarno dibatalkan. Ada 400 juta, ada yang 500 juta, jalan rusak silumur baiki. Kita bebas Pak, berdagang di mana-mana ada pedagang sayur keliling. Padahal di Desa Pesu ada larangan nggak Pak? Nggak ada, perdes yang melarang nggak ada. Perdes dimanapun nggak ada yang melarang orang jualan sayur. Warga Pesu sendiri seperti apa? Kalau warga Pesu tanggapannya mendukung, merasa terbantu dengan pedagang sayur keliling itu. Soalnya dia menyingkat waktu ke pasar, ke apa. Soalnya Pesu kan agak
di pedalaman Mas, jadi mau ke pasar itu jauh gitu. Dalam sidang perdana, majelis hakim memberi kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Setelah para pihak lengkap, kemudian majelis hakim menunjuk mediator untuk memediasi perkara ini. Tadi hakim mediator kebetulan saya juga selaku juru bicara sudah memediasi perkara ini. Kemudian hasil mediasinya para pihak masih belum menemui titik kesepakatan dan meminta ditunda mediasinya 1 minggu lagi. Rencananya sidang gugatan dengan agenda mediasi lanjutan akan kembali digelar Rabu pekan depan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Nah, itulah tadi warga RT semuanya. Beritanya sangat luar biasa heboh sehingga para kawan-kawan, teman-teman seperjuangan mereka yang berdagang sayur di seluruh seluruh Magetan ya, mereka berkumpul menjadi satu ya, mendatangi kantor pengadilan ya untuk menolak gugatan itu. Ya, zaman sekarang ini untuk Bapak yang siapa sih namanya itu? Bitsar Senturi apa siapa ya? Ya pokoknya oknum itulah. Kalau kita mengandalkan bola yang hadir, zaman sekarang ini sulit, Pak. Jadi berpikirlah cerdas, kreatif gitu. Indonesia butuh orang-orang yang kreatif seperti itu, Pak. Ya, jadi jangan merasa bangga dengan warungnya sendiri ada di situ dan mengharapkan orang lain datang ke situ untuk membeli. Ya, zaman sekarang kalau hanya seperti itu aja, ya nggak akan laku. Jadi sekarang harus kreatif. Sangat setuju ya dengan warga yang berjualan menggunakan kendaraan karena dia emang ada rezekinya kendaraan ya. Ada rezekinya kendaraan pick up ya. Ya kalau punya motor ya pakai motor. Nggak ada motor pun pakai gerobak didorong. Iya, di kampung saya pun ada seperti itu. Ya, masuk ke perumahan-perumahan menggunakan gerobak didorong melewati warung-warung sayur yang ada. Tapi it's fine saja. Mereka ada rezeki nambah menggunakan motor, ada rezeki pakai mobil pun ada, ya. Rezeki itu tidak di mana, rezeki itu tidak akan kemana-mana, ya. Tapi nggak akan datang rezeki itu kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya. Jadi kreatif lah Pak, ya. Jadi kreatif, jangan nunggu enak-enak Bapak punya warung terus nunggu orang kampung datang untuk beli. Ya ada yang nyamperin, ada yang lewat depan rumahnya, tuh sangat terbantu warga, Pak. Warga masyarakat sangat terbantu dengan hadirnya para pedagang sayur keliling, ya, yang tadinya harus jalan kaki beratus-ratus meter, dengan hadirnya pedagang sayur menggunakan kendaraan roda 4, berada di depan rumahnya yang warga akhirnya beli cuman hanya jalan kaki dari depan pintu rumah ke jalan mungkin hanya 5 atau 10 meter. Jadi seperti itu. Maka berpikir cerdas Pak, dengan kreatif anak-anak Indonesia ini yang tidak bisa hanya duduk diam menunggu orang lain datang. Jemput bola Pak. Oke, tetap semangat untuk warga Magetan khususnya para pedagang sayur ya. Semoga jaksa bisa berpikir jernih dan kemudian untuk yang lain-lain yang warungnya sepi karena dengan adanya para pedagang sayur itu, ayo berkreatif, ayo ya gunakan kendaraan roda 2, gunakan kendaraan roda 4. Ya, jadi seperti itu warga RT ya. Berita yang di luar nurul ya, yang kok bisa gitu ya lakukan gugatan seperti itu ya. Itulah ulasan yang sangat harus reaksi dengan video tersebut ya. Jadi itulah reaksi hari ini. Terima kasih untuk semua warga RT semuanya yang sudah mengikuti video ini. Sekali lagi dan tidak ada henti-hentinya bermohon kepada warga RT semuanya untuk dapat membantu akun channel RT TV ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Semoga yang like, subscribe, komen, dan share selalu Allah memudahkan rezekinya, selalu Allah berikan kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Jumpa lagi dengan video reaksi berikutnya. Jangan lupa ikuti terus RT TV Channel
dengan reaksi-reaksi video-video yang sedang viral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video Rete TV channel ya guys, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe ya guys, subscribe ya guys, subscribe ya guys, subscribe.